Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulia, NIM 18000549, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, FIP UNP. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 materi, yaitunya tentang yang pertama struktur sosial. Kita akan belajar tentang struktur sosial. Yang kedua tentang stratifikasi sosial, yaitunya kedudukan pada masyarakat, itu materi yang kedua, stratifikasi sosial. Dan materi yang ketiga yaitunya adalah mobilitas sosial. Ya, jadi ada 3 materi, struktur sosial, stratifikasi sosial, dan juga mobilitas sosial. Yuk, mari kita belajar. Ya, baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi, yaitunya saya sebagai seorang guru, dan pembelajaran ini saya tujukan untuk pendidikan kesetaraan paket C, yaitunya pendidikan kesetaraan paket C ataupun setara dengan SMA dengan mata pelajaran yaitunya pendidikan sosiologi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitunya tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah tingkatan status yang ada di masyarakat. Ya, jadi struktur sosial adalah tingkatan status yang ada di masyarakat. Tingkatan status ini dibagi dengan 4 bagian. Yang pertama yaitunya kelas atas atau kasta Brahmana. Yang kedua kelas menengah yaitunya kasta ksatria, dan yang ketiga kelas menengah bawah yaitunya kasta waisya, dan yang keempat yaitunya pekerja, kelas pekerja ataupun kasta sudra, dan ini yang paling bawah. Jadi ada 4: atas, menengah, menengah bawah, dan pekerja. Jadi ada 4 yang harus kita bahas. Baik, yang pertama kita akan memberikan ataupun membahas dulu tentang kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini yaitunya kasta yang dipegang oleh orang-orang petinggi agama. Jadi kasta Brahmana ini yaitunya orang-orang yang bergelut dengan dunia keagamaan. Contohnya apa? Contohnya ada pastor kalau di agama Kristiani, lalu ada ustadz kalau di agama Islam, dan ada yang lain-lainnya, yaitunya orang yang memegang peran penting terhadap agama. Itu disebut dengan kasta Brahmana. Ya saudara, yang kedua kita akan membahas tentang kasta ksatria. Kasta ksatria ini adalah kasta yang dipegang oleh para bangsawan ataupun para negarawan. Ya. Jadi siapapun yang berkuasa di suatu negeri, baik itu dia memiliki kekuasaan dan kewenangan, maka itu dapat dikatakan sebagai seseorang yang memegang kasta ksatria. Ya. Kalau di negeri kita itu contohnya ada presiden, ada gubernur gitu kan. Itu dia itunya kasta ksatria, yaitunya para bangsawan ataupun para negarawan. Ya, negarawan lah kalau di dalam bahasa kita. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang kasta waisya. Kasta waisya ini adalah kasta ataupun tingkatan status seseorang yang dipegang oleh para pedagang ataupun para pengusaha. Jadi contoh dari kasta ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitunya pengusaha ataupun pedagang ataupun ansor kalau di bahasa Arabnya, yaitunya para pengusaha yang mencari keuntungan dengan cara berbisnis. Ya. Jadi apapun pengusaha ataupun pedagang itu sudah pasti dia kasta waisya. Dan yang berikutnya saudara, adalah saudara akan mempelajari tentang kasta sudra.
Kasta sudra ini adalah kasta yang paling bawah ataupun level sosial yang paling bawah yang terjadi di masyarakat. Contoh dari kasta ini yaitunya seperti para petani, para buruh, itu adalah kasta sudra. Kenapa disebut dengan kasta sudra? Karena jika dia tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan hasil. Dan jika dia tidak mendapatkan hasil, maka dia tidak akan makan. Makanya ini disebut dengan kasta sudra, yaitunya kasta yang paling bawah. Ya, baik saudara, kita masuk ke materi yang kedua, yaitunya tentang stratifikasi sosial. Yang untuk pertama kali saya ingin menjelaskan apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara cara mendapatkannya. Jadi masyarakat itu dia mendapatkan status, lalu bagaimana cara dia itu mendapatkan status tersebut, itu dikelompokkan berdasarkan stratifikasi sosial. Baik, saudara, yang pertama saya akan membahas tentang stratifikasi sosial tertutup. Ya, stratifikasi sosial tertutup ini yaitunya tingkatan status pada seseorang itu tidak dapat dirubah lagi. Contohnya seperti kerajaan, sistem monarki yang ada di kerajaan, yaitunya jika ayahnya raja, nanti sudah pasti anaknya akan menjadi raja, dan itu tidak bisa diganggu-gugat ataupun tidak bisa ditukar dengan orang lain kecuali dengan darah yang sama ataupun dengan keluarga yang sama. Itu stratifikasi sosial tertutup, yaitunya status sosial ataupun pengelompokan masyarakat yang tidak bisa dirubah lagi statusnya. Ya, baik saudara, kita masuk ke stratifikasi sosial yang kedua, yaitunya stratifikasi sosial terbuka. Apa maksud terbuka di sini? Yaitunya setiap orang yang ingin mendapatkan kedudukan ataupun status, maka dia harus bekerja keras untuk mendapatkan status tersebut. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan stratifikasi sosial terbuka. Contohnya seperti anak petani, ya, anak petani itu dia rajin sekolah, dia rajin belajar, lalu dia menjadi bidan. Lalu bidan ini, anak petani tadi ini memiliki anak lagi, yaitunya cucunya, dan cucunya itu lebih rajin lagi sekolahnya, maka dia akan menjadi dokter. Jadi ada petani, ada bidan, dan ada dokter. Maka ini disebut dengan stratifikasi sosial terbuka. Ya, baik saudara semua, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitunya tentang mobilitas sosial. Ya, jadi mobilitas ini merupakan perpindahan kedudukan orang. Bisa itu menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah. Itu yang disebut dengan mobilitas sosial. Ya, dan mobilitas ini terbagi dengan dua macam, mobilitas vertikal, ya, vertikal naik, ataupun mobilitas horizontal, ya. Mobilitas horizontal ini datar, ya, datar. Yang pertama kita mau bahas tentang mobilitas sosial vertikal. Vertikal ini dapat kita contohkan seperti status kepada seseorang itu mengalami kenaikan ataupun penurunan. Ini yang disebut dengan mobilitas vertikal. Contohnya seperti anak bidan menjadi dokter, gitu kan. Anak petani menjadi pengusaha, anak sapam menjadi polisi. Itu mobilitas sosial vertikal. Lalu bagaimana jika yang horizontalnya? Ya saudara, yang berikutnya saya yang terakhir ingin menjelaskan tentang mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini yaitunya perpindahan kedudukan seseorang itu dengan status yang sama. Contohnya kebalikan dari contoh tadi. Contohnya seperti anak petani, lalu masih tetap menjadi petani anaknya. Lalu seseorang berprofesi sebagai dokter dan anaknya pun menjadi dokter. Itu stratifikasi sosial horizontal, yaitunya tidak perpindahan, ya.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berikan informasi ataupun pengetahuan kepada rekan-rekan semua ataupun kepada saudara-saudara semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Subscribe itu gratis ya. Jangan lupa like, komen dan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.